Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kembali bersekutu, menaikkan syukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam pelayanan-Mu Tuhan, dalam pemberitaan Injil Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan, dalam kehidupan Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Allah sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu 2000 tahun yang lalu bagi kami Tuhan. Hari ini kami
mengingatnya Tuhan, kami memperingatinya Tuhan, untuk kami boleh terus merenungkan karya salib-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini Tuhan kami mau menaruh bakti kepadamu, menaikkan syukur, puji sembah kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Kau yang menolong ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang menguasai hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami dalam memuji, membesarkan nama-Mu, biar nama-Mu saja diagungkan, dimuliakan pada sore malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk setiap roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Roh Allah saja menguasai hati pikiran kami, dalam kami beribadah, berkonsentrasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Di Tuhan, silakan duduk. Tuhan, kita menaikkan pujian, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian, nyanyilah dan menarilah. Bagi Tuhan. Kita sambung pujian kita, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari.
menari di sini agak kurang ya, kurang. Hari. Di nama Tuhan, penting esensinya ya Bapak Ibu ya, kita bersuka cita, mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, satu pujian lagi, kita naikkan pujian hanya di dalam namanya. Firman terang itu. Saya undang bangkit berdiri. Firman Tuhan, kita dengan pujian oleh kuasa darah. Haleluya. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau Dengan darah domba Tuhan, bukan dengan darah binatang kami diselamatkan. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Menikmati Kau Tuhan, selamatkan karena keselamatan itu hidupku. mau bersyukur. Ku menjadi ciptaan yang baru Glory. oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Glory. Tak dapat kami balas Tuhan, tak dapat kami hitung. Haleluya. Kasih-Mu Kasih anugerah-Mu seluas samudra Tuhan, setinggi cakrawala Tuhan, tidak terselami bagi kami. Glory, glory. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami boleh menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Kami boleh diselamatkan oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, begitu besar cinta-Mu akan kami Tuhan, sehingga Kau rela mati Tuhan, rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi ciptaan-ciptaan yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sore-sore hari ini Tuhan, kiranya Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami kehadirat-Mu Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi persembahan bagi kami Tuhan Yesus untuk Engkau ya Tuhan. Dari hati kami yang terdalam Tuhan untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan hati-Mu disenangkan. Kami rindu Tuhan Engkau boleh duduk di atas tahta-Mu Tuhan. Engkau boleh disenangkan ya Tuhan lewat puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya ya Tuhan, sore hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap hati-hati kami, telinga kami ya Tuhan, pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh terus terfokus hanya pada-Mu saja Tuhan. Kami boleh terfokus hanya pada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh terus melekat dalam kehidupan kami ya Tuhan, meremah dalam kehidupan kami sehingga hidup kami boleh lebih lagi berdampak ya Tuhan Yesus bagi banyak orang, boleh lebih lagi Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang Tuhan boleh melihat Tuhan ada Engkau dalam kehidupan kami, kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan Tuhan hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sementara akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi dari urapan yang maha tinggi Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari mulut bibirnya itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menerima firman-Mu Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita rindu kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita. Kita rindu sama-sama melihat kembali surat Efesus yang terus dan terus kita dalami. Kita kembali lihat pendahuluan kita. Kita rindu sama-sama kita bisa menjadi orang-orang yang meski dalam kondisi jasmani kita itu kurang pas-pasan sederhana, tetapi kita punya mindset sebagai orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Dalam segala kelemahan badan kita bisa punya pola pikir, punya mindset
bahwa di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Kita kuat. Meski tubuh kita ada bagian-bagian yang lemah, yang terbatas. Itu yang Paulus doakan. Kita tidak tahu apa kondisi jemaat Efesus saat itu, tetapi Paulus berdoa supaya mereka mengerti kekayaan rohani yang mereka miliki, yang mereka terima. Efesus 1:18, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah engkau sediakan bagi mereka. Tidak semua tentu jemaat Efesus orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, para pemilik budak saat itu. Tetapi Paulus ingin mereka mengerti bahwa mereka orang-orang kaya secara rohani. Di pikiran mereka tertanam, saya orang kaya. Saya bukan orang yang butuh belas kasih orang lain. Saya bukan orang yang butuh pengakuan, penghormatan dari orang lain, pujian dari orang lain. Itu yang Paulus doakan bagi jemaat Efesus, agar mereka dapat memahami nilai dari semua berkat rohani yang mereka telah terima dari Allah dalam Kristus. Kemudian kita sudah lihat juga bahwa Efesus 1 ayat 4 sampai 13 itu Paulus daftarkan. Dimulai dengan ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpuji Allah Bapa yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Sehingga kita mau gak mau pasti kita kaya. Setiap kita yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita manusia baru, ciptaan baru, kita adalah orang-orang kaya secara rohani. Dan Paulus daftarkan ada 5 berkat di Efesus 1 ayat 4 sampai 13. Memahami, meyakini bahwa kita ini orang kaya secara rohani itu akan bangkitkan di hati kita pujian, syukur. Karena kita sadar banget kita kaya secara rohani bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa baik orang tua, bukan karena hal apapun yang merupakan kelebihan di dalam diri kita secara menempel atau inherent. Tetapi itu karena Kristus yang berkorban bagi kita. Itu yang membangkitkan pujian. Kita kaya, kita bisa punya mindset tidak minta pujian orang lain, tidak minta belas kasihan orang lain. Kita rasa cukup, itu karena Kristus sudah mati bagi kita. Itu yang membangkitkan pujian di hati kita. Yang selanjutnya saat pujian itu terus kita tumbuh kembangkan, maka hari-hari kita akan diisi oleh buah dalam segala pekerjaan baik. Kolose 1, 9 sampai 10a. Kita masuk bahasan kita di sore hari ini menjadi satu di bawah Kristus. Ayat yang sudah kita ulang 3 kali karena masuk ke part ketiga khotbah di sore hari ini membahas berkat nomor 4. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Berkat rohani nomor 4 adalah bahwa ia menyatakan rahasia kehendaknya. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga, di langit maupun yang di bumi. Jadi berkat keempat adalah penyingkapan rahasia ilahi. Rahasia yang Paulus terima dari Allah, yang ia bagikan, ia beritahukan lewat pemberitaan Injil, dan yang dapat dipahami oleh jemaat
hanya oleh karya Roh Kudus. Sekali lagi berkat keempat adalah Allah singkapkan rahasianya bagi jemaat Efesus, bagi gereja, bahkan sampai detik ini bagi kita. Dan isi atau konten dari rahasia tersebut adalah bagaimana Allah menyelesaikan rancangan keselamatannya bagi seluruh ciptaannya. Kita sudah lihat 3 minggu lalu, kenapa ini disebut sebagai kekayaan. Kenapa rahasia ini disebut sebagai kekayaan? Karena enggak semua orang bisa menikmati, mengetahui rahasia ini. Kepada umat tebusan, kepada ciptaan baru, kepada kita, Allah menyatakan, menyingkapkan rahasianya bagaimana ia akan menyelesaikan rancangan keselamatannya yang ada sebelum dunia diciptakan, yang sudah muncul dalam pikirannya sebelum dunia diciptakan. Nanti akan menemui finalisasinya, momen akhirnya, yaitu saat semua segala sesuatu, baik yang di langit, di surga, juga yang di bumi, menjadi satu di bawah Kristus. Allah akan menyelesaikan rancangan keselamatannya pada waktu yang sudah Ia tentukan. Jadi masih nanti. Bicara kita kenal istilah eskatologi. Nanti akan semua lidah mengaku, segala lutut bertelut pada Yesus Kristus, menjadi satu di bawah Kristus. Yang di surga itu menunjuk para malaikat, di bumi manusia. Keduanya, baik malaikat juga manusia, akan hidup di dalam penundukan diri yang harmonis secara sempurna kepada Kristus. Itulah rahasia. Itulah bagaimana Allah akan menyelesaikan semuanya. Semua rancangan bagi dunia ini, bagi ciptaannya. Puji Tuhan. Kita mau melihat di sore hari ini ciri-ciri kesatuan di bawah Kristus. Alkitab tidak atau bahkan tidak ya, kurang atau bahkan tidak memberitahu kita perihal persiapan di langit. Tetapi persiapan menuju hari itu yang terjadi di bumi itu disingkapkan oleh Alkitab. Jadi entah di surga nanti seperti apa prosesnya, peperangan seperti apa nanti di surga menuju titik akhir di mana semua malaikat akan kerjasama, hidup harmonis dengan manusia dalam penundukan diri total kepada Kristus. Bagaimana persiapan latihan, kita kenal istilah gladi bersih, yang terjadi di surga itu kurang atau bahkan tidak diberitahu oleh Alkitab. Tetapi yang terjadi di bumi, persiapan di bumi itu Alkitab jelaskan. Jadi hal-hal yang melampaui kemanusiaan itu enggak Alkitab jelaskan secara gamblang, tetapi yang menyangkut kita manusia, Alkitab cukup banyak jelaskan. Nah, tentu kita ingin menjadi orang-orang yang turut ambil bagian, turut serta di persiapan tersebut. Karena kita tentu enggak mau menjadi orang yang di luar kelompok tadi. Malaikat dan manusia yang kerjasama, yang sehati, tunduk total kepada Kristus. Tentu kita tahu bersama ada orang-orang yang akan terbuang, ada malaikat-malaikat yang akan dibuang.
Kita tentu nggak mau menjadi orang-orang yang dibuang. Kita mau menjadi orang-orang yang turut serta di dalam persiapan menuju hari itu. Nah, Alkitab beritahu kepada kita bagaimana kita mempersiapkan persekutuan, mempersiapkan kesatuan, mempersiapkan kesehatian menuju hari itu. Untuk turut serta, untuk bisa kita ambil bagian dalam persiapan itu, kita perlu memahami apa yang Alkitab singkapkan, Allah singkapkan tentang langkah-langkah menuju kesatuan yang sempurna seluruh manusia di bawah Kristus. Nah, ini yang Alkitab jelaskan. Tentu kita sudah tahu ini menunjuk kepada gereja. Gereja kita yakin nanti satu hari akan menjadi satu. Kita sekarang dibedakan oleh denominasi, oleh aliran, gereja-gereja lokal. Tetapi ada satu momen di mana semua gereja itu akan bersatu, tunduk total, manusia, gereja, dan malaikat harmoni, bekerja sama, bersinergi, satu kepentingan, Kristus dipermuliakan. Sekali lagi, untuk bisa turut serta ambil bagian dalam persiapan menuju hari itu, kita mau nggak mau harus dalami, harus mengerti apa yang Allah singkapkan tentang kesatuan yang sempurna. Salah satu cara terbaik adalah mempelajari kesatuan gereja mula-mula. Ini yang kita belajar di sore hari ini. Tentu bicara proses menuju kesatuan yang sempurna itu banyak sekali bagian-bagian Alkitab. Kita pilih Kisah Para Rasul, kita bahas bagaimana kesatuan yang gereja mula-mula nikmati. Harapannya dengan kita memahami, mengenali ciri-ciri kesatuan mereka, kita bisa berjuang bersama untuk memelihara, untuk meningkatkan kesatuan tubuh Kristus. Sekali lagi, terus dan terus diingatkan, kita nggak bicara gereja lokal, kita terlalu luas kita bisa memandang. Apalagi di zaman internet ini kita bisa saling mendoakan gereja-gereja lain, denominasi lain. Kita nggak mau menjadi jemaat-jemaat yang hanya berdoa bagi gereja sendiri, yang berdoa hanya untuk denominasi sendiri, organisasi sendiri, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang karena mengerti langkah-langkah Allah persiapkan kesatuan sempurna tadi, kita menjadi orang-orang yang berdoa terbeban bagi seluruh kekristenan. Bukan di Indonesia, bahkan juga di seluruh bumi. Kita bisa baca medsos bagaimana terjadi genosida, pembasmian di Nigeria terhadap kekristenan. Kita yang mengerti, kita yang bisa membangkitkan empati terhadap sesama anggota tubuh Kristus, kita akan terus Tuhan beri beban di hati berdoa bagi mereka yang sedang mengalami tindakan pembunuhan, pemerkosaan, dikejar-kejar, disiksa di Nigeria. Kita bisa sama-sama belajar dan belajar sampai terus dan terus kita bisa memaknai kesatuan yang Alkitab jelaskan. Karena itulah kita perlu dalami apa yang Alkitab jelaskan, kita perlu mengerti. Kita mau menggunakan versi Alkitab
firman Allah yang hidup untuk mendaftarkan 3 ciri kesatuan yang dinikmati gereja mula-mula, yang dialami gereja mula-mula. Sekali lagi harapannya kita bisa mengerti apa yang mereka nikmati, kita mau itu jadikan target. Kita masih jauh nih, tapi kita mau jadikan kesatuan semacam itu jadi target kita. Tentu bicara kesatuan berarti bicara kerjasama kolektif. Kita nggak bisa kita sendiri yang punya target, itu harus menjadi target kolektif, target dalam kebersamaan. Kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 2:42, firman Allah yang hidup. Mereka menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman. Pertama, mereka mengikuti pelajaran rasul-rasul. Kedua, mereka menghadiri persekutuan doa. Ketiga, mereka mengadakan perjamuan Tuhan yang kita sering sebut mudahnya adalah perjamuan suci. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah setia mengikuti pengajaran para rasul. Next. Kesatuan gereja mula-mula bukanlah kesatuan yang memandang rendah doktrin atau pengajaran atau pemahaman teologi. Sudah terlalu sering kita dengar konten YouTube khotbah-khotbah yang memberi contoh bagaimana begitu banyaknya orang Kristen alergi terhadap istilah teologi, terhadap istilah doktrin. Tapi kita belajar di sore hari ini, gereja mula-mula bukanlah gereja yang memandang rendah doktrin. Mereka dikatakan tekun, devoted, mempersembahkan, mengabdikan tubuh, seluruh hidup mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk belajar apa yang Paulus dan rasul-rasul lain ajarkan. Tentu saat itu belum ada Paulus ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus ajarkan kepada mereka. Alkitab bukanlah sesuatu yang menjadi beban. Kebenaran Alkitabiah bukan menjadi beban bagi kesatuan yang dicontohkan gereja mula-mula. Mereka justru sangat suka mendalami firman Allah. Kita hari-hari ini diperhadapkan dengan jargon perpecahan itu dosa. Sehingga apapun bayarannya pokoknya harus tetap bersatu. Tetapi kita lihat persatuan semacam apa yang perlu kita pelihara, perlu kita tingkatkan. Kita sudah lihat minggu lalu, 2 minggu lalu, dalam doktrin-doktrin sekunder, pengajaran-pengajaran sekunder kita bisa berbeda. Kita bisa tetap terbeban bagi orang-orang Kristen di Nigeria, meski mereka, kemarin saya contohkan, beda metode dan usia mereka dibaptis. Kita bisa sungguh terbeban berdoa bagi mereka. Karena perbedaan usia dibaptis dewasa atau anak, baptisan diselam, dipercik, itu doktrin sekunder. Tidak perlu menghasilkan perpecahan. Tetapi saat bicara doktrin yang utama, yang primer, kita siap mengalami perpecahan. Contoh paling sederhana dengan saksi-saksi Yehova. Mereka menyembah Allah. Mereka punya Kristus di Alkitab mereka. Tetapi doktrin
kemanusiaan dan kealahan Kristus itu pengajaran yang utama saat pemahaman tentang ketuhanan dan kemanusiaan Kristus berbeda, kita siap berpisah, kita siap terpecah. Kita nggak perlu mendoakan saksi-saksi Yehova di Nigeria. Kita nggak perlu terbeban karena kita bukan sesama anggota tubuh Kristus. Kiranya saat kita ngerti kesatuan semacam apa yang gereja mula-mula nikmati, kita pun jadi rindu nih. Belajar apa yang rasul-rasul dulu ajarkan, kemudian dikembangkan, dapat kita katakan oleh surat-surat yang Paulus tulis. Efesus 4, 3 sampai 6, di sini kita bisa melihat, kita akan ulang-ulang baca ayat-ayat ini. Karena saat kita bicara kesatuan, ayat-ayat ini seimbang, lengkap. Kita pertama disuruh berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kesatuan yang kita nikmati itu kesatuan roh, bukan hasil usaha kita, tetapi roh yang karuniakan kepada kita. Sehingga meski kita berbeda dalam banyak hal, kita berbeda suku, kita berbeda pendidikan, stratanya, strata ekonomi, sosial kita berbeda. Apalagi di zaman surat Efesus. Saat itu tuan dan budak bisa makan bersama di satu meja yang menggambarkan kesetaraan di gereja, di dalam persekutuan yang gak pernah muncul di pikiran orang-orang dunia. Tetapi oleh darah Kristus sebagai manusia-manusia baru, mereka meski tetap sebagai tuan dan sebagai budak, jadi nggak terima gaji oleh tuan yang Kristen, tetap mungkin saat itu karena belum ada pembebasan budak, si tuan Kristen, budak Kristen tetap satu rumah, tidak digaji ini sebagai budak, tetapi saat berada di dalam persekutuan saudara seiman, mereka setara. Enggak bentar-bentar di dalam gereja, di dalam persekutuan disuruh-suruh si budak. Enggak, mereka setara. Bisa bekerja sama secara setara. Itu yang sungguh membedakan. Itu yang enggak bisa terbayang sebelumnya ketika mereka masih di luar Kristus. Nah, di dalam Kristus memang kaget, tentu kaget kan? Kok bisa-bisanya budak gua sekarang satu meja makan bareng dengan saya. Nggak terbayangkan sebelumnya kan budak ya duduk di lantai, makan makanan sisa mungkin, atau mungkin makanan basi baru disajikan ke para budak. Sekarang mereka makan capcay ya bareng-bareng. Makan steak bareng-bareng. Satu meja setara, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di lantai. Dan mereka diperintahkan untuk pelihara. Nah itu kan bicara kepada kita, oh ternyata kita pun banyak perbedaan nih. Perbedaan baptisan aja seharusnya nggak membuat kita saling menganggap, wah karena dia percik nggak masuk surga.
itu kan hal-hal yang merusak kesatuan. Hanya karena berbeda usia dibaptis, kita langsung menghakimi, menjudge. Kamu masuk neraka, kamu nggak dibaptis saat dewasa. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita gagal dalam usaha kita pelihara kesatuan yang roh buat, roh ciptakan dan karuniakan kepada kita. Tadi ya, meski kaget bagi para tuan, para budak pun banyak yang kaget tentu. Bisa-bisanya gua sekarang semeja dengan tuan. Tetapi mereka diajak berusaha jaga kesatuan roh. Namun di ayat selanjutnya, di bagian selanjutnya diingatkan juga bahwa ada dasar mereka bersatu. Mereka pelihara kesatuan yang semacam apa? Yang dikaruniakan Roh Kudus, satu roh yang menyembah satu Tuhan. Next, jadi kita bisa lihat di bagian ini kesatuan jemaat mula-mula bukanlah buatan manusia. Roh Kudus yang ciptakan dan karuniakan bagi mereka. Kesatuan yang berfokus pada Kristus sebagai satu Tuhan. Yang merupakan inti pengajaran para rasul. Setiap orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan, itu saudara seiman. Berbeda dalam hal sekunder, itu tak terlalu masalah. Karena itu belajar saling mengerti supaya bisa pelihara kesatuan roh. Nah, kita akan terus belajar firman sehingga kita langkah demi langkah bukan justru malah ngambil jemaat dengan mengatakan, kamu belum dibaptis saat dewasa, kamu harus jadi gereja saya supaya kamu masuk surga, dibaptis saat dewasa. Oh, kamu baptisnya di Percik, kamu harus masuk gereja saya supaya kamu dibaptis selam. Wah, ini kan bertolak belakang dengan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Ini kan menghasilkan gereja-gereja yang gontok-gontokan karena rebutan jemaat. Hal-hal seperti ini yang kita percaya saat kekristenan terus dan terus mencontoh gereja mula-mula yang setia banget, tekun banget dalami kebenaran firman, kita akan langkah sama-sama maju dan maju. Sehingga semakin kita bisa tekan persaingan antar gereja, permusuhan antar gereja. Kesatuan mereka itu bukan buatan manusia, karena itu bukan dengan cara-cara manusia mereka pelihara. Tentu dengan melihat tadi ya, berfokus pada Kristus itu patokannya. Sehingga mereka tentu tadi ya sama-sama bertuhankan Kristus, sama-sama belajar dari Kristus. Nah, itu yang pelihara kesatuan mereka. Kita masuk yang kedua, setia menghadiri persekutuan saudara seiman. Setia menghadiri persekutuan saudara seiman. Komunitas ilahi yang baru lahir tadi ya, sebelumnya nggak ada. Lahir di Yerusalem, loteng Yerusalem. Sebelumnya nggak ada yang namanya gereja. Hanya ketika Yesus tergantung di Kalvari, lahir suatu umat, sebuah komunitas yang baru. Nah, komunitas ini diisi oleh manusia-manusia baru yang punya ciri suka berkumpul bersama. Dan dalam bersekutu, dalam berkumpul, mereka itu gembira dan tulus hati. Kisah Para Rasul 2 ayat 46.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka bersekutu dan persekutuan mereka ditandai dengan kegembiraan dari hati yang tulus. Kita bisa mengerti bahwa kesukaan mereka mendalami pengajaran itu merupakan faktor terpenting dari kesukaan mereka berkumpul. Karena tadi didahului dengan ketekunan mereka belajar apa yang para rasul ajarkan. Jadi faktor terpenting itu bukan praise and worship, bukan kegiatan amal gereja, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Tentu itu bisa langsung menjadi bahan refleksi bagi kita. Apa yang paling kita suka saat bersekutu bersama? Itu kan pertanyaan pentingnya. Kita dapat poin kedua ini. Apa yang paling kita suka saat kita masuk ke gereja, saat kita bersekutu dengan saudara seiman? Apakah nyanyiannya, apakah lagu-lagunya, apakah musiknya, apakah praise and worship-nya, apakah kegiatannya, program kerjanya? Apalagi kalau anak muda ke gereja karena pengen cari jodohnya. Udah beda lagi ya. Bahkan pujian penyembahan nggak bisa menjadi faktor terpenting dari kesatuan yang kita impikan. Sehebat apapun kegiatan amal sebuah gereja, itu nggak boleh menjadi daya tarik utama kita bersekutu. Yang harus menjadi daya tarik kita bersekutu adalah pengajaran, doktrin, pemahaman terhadap kebenaran Alkitab. Kita mau terus bisa bersatu bukan hanya dalam lingkup gereja lokal. Kalau dalam lingkup gereja lokal mah gampang. Kasih makan aja tiap hari. Minggu ya, seperti tempat ini ya. Tentu maksudnya nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi jauh lebih gampang untuk jaga, pelihara kesatuan di lingkup gereja lokal, apalagi masih di bawah 50 orang. Bisa dikatakan mudah, tiap pulang ibadah kasih aja door prize. Nanti Niar siapin door prize Niar ya. Tiap ibadah ada door prize pas pulang. Wah itu mah gampang ya. Jaga tiap minggu datang ke tempat ini. Tapi kita belajar sore hari ini, oh ternyata faktor terpenting mereka itu bisa bersekutu dengan gembira, bahkan tiap-tiap hari tulus hati, itu karena mereka pengen belajar, suka belajar. Karena sekali lagi, kita mau koreksi diri, sudahkah firman Tuhan menjadi faktor terpenting dalam kita bergereja, dalam kita menjalin hubungan dengan saudara seiman? Kalau belum, masih ada kesempatan untuk kita terus belajar supaya kita turut serta nih, ambil bagian untuk kita menjadi orang-orang yang nanti kita akan secara harmoni bersinergi dengan malaikat-malaikat. Tentu sisi negatifnya saat kita tetap enggan untuk memastikan bahwa pengajaran faktor terpenting kita bersekutu, maka ada satu saat pasti kita akan berpisah. Kita akan mengalami keterpisahan. Tentu harapan saya pribadi sebagai gembala nggak ingin itu terjadi.
Karena itu terus saya dorong, istri saya dorong, kita bangkitkan kesukaan kita belajar. Belajar apa yang para rasul ajarkan. Tentu enggak mungkin enggak berfokus pada Kristus. Mereka lagi gila-gilanya saat itu tentang Kristus. Pasti tentang Kristus. Pasti tentang Kristus. Tentang keteladanannya, tentang pelayanannya, tentang pengajaran yang ia sering sampaikan, baik lewat perumpamaan, baik lewat khotbah. Haleluya. Kita lihat sisi lainnya, kesukaan bersekutu tidak membuat mereka mengabaikan rumah tangga. Ini sisi lainnya. Yang terjadi adalah bahwa sekarang mereka lebih mengutamakan keluarga Allah daripada keluarga jasmania. Kita mau melihat beberapa ayat untuk mendukung paragraf ini. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan atau perempuan lebih daripadaku, ia enggak layak bagiku. Jemaat mula-mula ngerti ayat ini dan menerapkannya. Keluarga Allah yang lahir oleh karena darah anak domba itu menjadi yang terpenting bagi mereka. Keluarga, saudara itu menjadi di bawah kepentingannya. Menjadi nomor 2. Nomor 1 adalah keluarga Allah. Mereka ngerti ayat ini. Kemudian saya coba sandingkan dengan Ulangan 33. Ini berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ayat 8 dan 9 itu kepada suku Lewi. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tunim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Ada satu momen di mana kita terlihat seperti nggak mengindahkan orang tua, nggak mau kenal saudara, bahkan acuh terhadap anak-anak. Karena begitu kita berpegang pada firman Allah, pada perjanjian Allah. Itu membuat tadi ya, mereka lebih mengutamakan keluarga Allah daripada keluarga jasmania. Tetapi tadi di paragraf tadi itu enggak membuat mereka mengabaikan rumah tangga karena ada keseimbangan di dalam 1 Petrus 3, 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi tetap istri harus hadir bagi suami. Begitu sukanya seorang istri bersekutu bersama di gereja, di sebuah persekutuan, itu enggak membuat dia mengabaikan rumah tangga. Memang dia tahu yang utama adalah
persekutuan saudara seiman, mengasihi saudara seiman, tetapi bukan berarti saya mengabaikan suami saya yang belum percaya. Kiranya kita bisa lebih lagi mengerti. Keutamaan keluarga Allah itu tidak membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita terhadap pasangan hidup, terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mereka memang lebih suka bersekutu dengan saudara seiman, tetapi mereka enggak mengabaikan tugas mereka, tanggung jawab mereka, peran mereka untuk jadi saksi, untuk jadi berkat bagi rumah tangga, bagi keluarga mereka. Kembali ke pertanyaan-pertanyaan refleksi. Sejauh ini kita lebih suka ngumpul sama siapa? Kita lebih nyaman, sejahtera, ngumpul sama siapa? Ini menjadi bahan refleksi kita sama-sama. Sudahkah kita ditebus? Kalau kita sudah ditebus, kita tentu akan lebih suka ngumpul dengan sesama tebusan Kristus. Puji Tuhan. Masuk nomor 3. Mereka setia mengadakan perjamuan Tuhan. Gereja mula-mula tahu bagaimana pelihara cinta mereka tetap hangat pada Kristus. Jadi itu yang membuat perjamuan suci itu bukan ada karena ngikutin perintah, bukan. Tapi mereka lakukan itu karena tahu perjamuan suci nambah cinta, hangatkan cinta mereka pada Kristus. Terlalu banyak kita belajar, kita baca, kita dengar bagaimana perjamuan suci diselewengkan untuk berfokus pada diri sendiri. Perjamuan suci akan membuat tubuhmu sembuh. Perjamuan suci akan membuat karirmu sukses. Bukan, itu tujuan perjamuan suci. Tujuan perjamuan suci adalah jaga hati kita tetap hangat pada Kristus. Ada cinta-cinta yang terus tumbuh di hati. Pernah saya tanyakan kepada kita semua, kepada diri kita juga. Kita saat pertama lihat pacar itu berbunga-bunga nih hati. Apakah hati kita pernah berbunga-bunga saat mengingat kasih Kristus, saat mengingat karya Kalvari? Perjamuan suci menjadi sarana, menjadi alat untuk kita jaga hati tetap berbunga-bunga. Hati tetap hangat, kasih kita tetap hangat pada Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Perjamuan suci sekali lagi bukan sekadar ritual yang mesti ada untuk memenuhi perintah Kristus. Next, ritual ini terbukti memampukan mereka mencintai saudara seiman lebih dari sekadar teori. Jadi mereka enggak sekadar hanya suka ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, makan bareng, enggak. Tetapi cinta mereka itu dengan bukti nyata. Karena apa? Karena cinta Kristus terus hangatkan hati mereka sehingga hati mereka itu bisa mengasihi sesama tebusan, bisa melampaui kasih kepada saudara, kasih daripada sahabat. Jemaat Efesus tentu dulu punya sahabat-sahabat, punya kumpulan-kumpulan, punya komunitas-komunitas, sekarang klub-klub, punya klub arisan, klub apa lagi, padel,
macam-macam. Tetapi saat mereka ditebus oleh Kristus, kita bisa bayangkan berapa banyak circle yang mereka tinggalkan, berapa banyak pergaulan yang mereka lepaskan. Karena sekarang mereka tahu sesama tebusan yang memberi nyaman, yang memberi sejahtera saat ngobrol, saat makan bersama. Puji Tuhan. Dan sekali lagi kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul 2, 44-45. Dari semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kan menunjuk dengan jelas, memberitahu, mendemonstrasikan dengan clear, dengan gamblang, kasih mereka bukan hanya di mulut, bukan hanya disering ngumpul-ngumpul, tetapi kasih mereka sertai dengan bukti nyata. Jemaat mula-mula sungguh menjadi bukti dari kuatnya hubungan yang Kristus lahirkan di atas salib. Sekali lagi, kesatuan jemaat mula-mula itu menjadi bukti dari betapa kuatnya relasi, hubungan, ikatan yang Yesus ciptakan di Golgota. Di atas kayu salib dia lahirkan sebuah ikatan yang begitu kuat. Kita belajar di bedah buku secara teologis, kesatuan yang Roh ciptakan itu sifatnya kekal. Jadi meski dari gereja mula-mula sampai detik ini entah berapa kali terjadi perpecahan antar gereja, antar organisasi, antar denominasi. Banyak banget, tetapi kesatuan itu kekal. Jadi nanti kita di surga, yaitu kesatuan yang Roh Kudus ciptakan di loteng Yerusalem, yang Roh Kudus wujudkan di loteng Yerusalem, ya kesatuan semacam itu yang hadir di surga. Meski tadi ya, manusia dalam keberdosaannya terus seperti memecah, merusak kesatuan ini. Tetapi secara teologis kesatuan ini kekal. Di Kalvari, Kristus mati, ia lahirkan sebuah ikatan yang kekal. Ia lahirkan sebuah relasi yang kekal. Sehingga kita bisa lihat ayat ini. Mereka jual apa yang menjadi milik keluarga, mungkin warisan anak-anak, mungkin jaminan masa depan mereka. Tanah, rumah, mereka jual untuk kebutuhan saudara seiman. Tentu kita sadar dalam kita belajar sepanjang sejarah gereja, usaha-usaha untuk melakukan ayat ini dengan usaha manusia, kekuatan manusia itu hanya akan menghasilkan kegagalan. Saat kita berpikir bahwa ayat ini bisa kita lakukan, kita wujudkan dengan kekuatan kita, kita pasti akan kecewa. Kita akan gagal dan gagal. Hanya oleh firman dan Roh Kudus, hanya melalui perenungan akan salib, kita akan langkah demi langkah masuk kepada kesatuan yang semacam ini. Allah Roh Kudus tolong kita semua di sore hari ini. Sebagai penutup, mari kita pelihara kesatuan yang Roh anugerahkan sesuai dengan arahan firman. Mari kita hidup dalam persatuan yang seperti yang bagaikan mengajak sesama untuk kagumi karya salib Kristus
Karena di salib itu lahir sebuah relasi, sebuah ikatan yang melampaui ikatan sedarah, yang mampu melampaui ikatan sama suku, yang mampu melampaui ikatan sama hobi. Kesamaan-kesamaan lainnya itu hanya ada di bumi ini. Tetapi kesatuan, kesamaan sesama tebusan Kristus, sesama penikmat karya salib Kristus, kita akan menikmati kesatuan tersebut sampai kepada kekekalan. Dan tentu sebagai misi kita, rindu jadi saksi Kristus, kita mau belajar dan belajar wujudkan kesatuan tersebut mulai di bumi ini. Supaya kita menjadi berkat, ada orang-orang dimenangkan lewat kesatuan yang kita praktekkan. Gimana caranya? Tadi ya, pertama setia, belajar kebenaran firman. Kedua, mari pastikan kita lebih nyaman, lebih sejahtera, bersekutu, berkumpul, makan bersama, ngobrol bareng dengan saudara seiman. Dan ketiga, kita mau ingat cinta Tuhan. Kita mau terus pelihara cinta Tuhan, cinta Kristus yang sudah Ia buktikan di Kalvari saat Ia menyerahkan tubuhnya yang kita akan nikmati sebagai roti, dan Ia serahkan darahnya yang akan kita nikmati sebagai anggur di sore hari ini. Kiranya kita semua diberkati lewat renungan ini. Kita sama-sama akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita nyanyikan itu pujian oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, motivasi dan konsentrasi kita untuk kita sama-sama makan tubuh dan minum darah Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih glory mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hati pikiran kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tolong kami, layakan kami, ampuni segala salah dosa kami. Allah yang Maha Baik, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga saat kami menjalani ritual ini, bukan menjadi ritual yang kosong, tetapi berdampak bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur, haleluya. Amen. Sekali lagi, saya undang sama-sama kita berdiri, puja. Oleh kuasa, kita angkat roti di atas kepala. Tebus dosa, hargai tubuh Kristus. Terima kasih, terima kasih. Amin. Amin, amin. Glory, glory. Kau selamatkan hidup. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, sungguh besar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama, haleluya, makan tubuh Kristus yang terpecah. Ia terpecah supaya kita bisa bersatu. Apapun perbedaan kita, di dalam Kristus, di bawah Kristus, kita bisa bersatu. Kita angkat cawan kita. Kita baca firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Kristus dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu yang sekali lagi refnya. Saya mohon dengan hormat. Bau berdoa ya, Karora akan berdoa. Maju ke depan. Oleh kuasa darah-Mu
kasih. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh tubuh dan darah-Mu Yesus kami dikuatkan kembali ya Tuhan. Pengharapan kami dipulihkan ya Tuhan Yesus. Tidak ada kami di sini yang tidak lepas Tuhan daripada masalah Tuhan apapun itu juga. Tapi kami boleh melihat darah Yesus yang sudah menebus kami, memulihkan kami, memberikan kami pengharapan lagi Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru lagi Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh beria-ria di atas masalah kami Tuhan. Kami boleh mengucapkan syukur Tuhan di atas segala apa yang kami alami ya Tuhan. Darah-Mu Yesus lebih daripada apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan asa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami boleh pulih lagi Tuhan Yesus. Menjadi ciptaan yang baru, diperbarui lagi. Terus menerus ya Tuhan Yesus. Oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami di sini sudah memperoleh berkat daripadanya ya Tuhan. Terlebih berkat-berkat rohani ya Tuhan Yesus. Dan ini waktunya Tuhan kami akan kembali membawa persembahan. Tolong kami untuk memberi yang terbaik untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biar nama Yesus yang dipermuliakan. Terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Nyanyilah dan Menarilah. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman, minggu ini kita ada doa puasa hari Rabu jam 6 sore. Terus saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari ikut bergabung dalam doa puasa di tempat ini. Biar kita sama-sama mempunyai satu visi, satu misi. Kita berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Kita juga bukan berdoa buat diri kita sendiri atau keluarga kita, tapi kita bisa berdoa buat orang lain, orang-orang
yang jauh mungkin, tapi Tuhan taruh di hati kita untuk kita boleh doakan. Zoom kami masih ada hari Selasa dan Jumat jam 8 pagi dan jam 8 malam. Ibadah seperti biasa di tempat ini hari Minggu jam 5 sore. Itu saja, saya terus ya mendukung jemaat yang ada untuk menabung buat acara Natal kita 2025 bulan Desember. Saya terus rindu banget supaya semua bisa ikut gitu ya. Jadinya menabungnya sebenarnya kalau dari minggu kemarin 20.000 itu jadi pas hari H kita berangkat itu nggak terlalu berat gitu ya. Jadi nanti menabungnya sekarang kalau kemarin saya minta tolong Niar karena kita sudah buat kepanitiaan yang ada. Nanti boleh langsung hubungi Ibu Christine gitu ya, menabungnya dengan Ibu Christine jadinya. Sebenarnya ada Ibu Esti tapi Ibu Esti tidak ada. Jadi kita alihkan sekarang ke Ibu Christine karena kepanitiaan Natal 2025 kalau dulu awal-awal kami berpikir karena kami masih merintis gitu ya sama Bung Semi bilangnya ya udah kita aja yang ngurusin. Tapi terus udah masuk tahun ketiga saya bilang sama Bung Semi kayaknya kita perlu juga orang lain gitu ya, kita percayakan jemaat juga yang ngatur semuanya gitu ya, walaupun masih sedikit dan masih ada hampir rata-rata jemaat Oma, tapi saya percaya kita sama-sama biar dalam persekutuan ini kita terus bersatu bersama-sama. Jadinya Ketua Panitia Natal tahun ini itu Saudari Niar dan banyak ininya ya yang mendukung buat terlaksananya ibadah Natal. Terus doakan supaya kita sama-sama boleh melaksanakan Natal ini dan sama-sama bisa menginap nanti di Cisarua. Itu saja pengumuman dari kami. Oh ya, kita akan berdoa juga buat yang sakit ini. Di belakang saya tidak ada Enrico nih. Sebenarnya Enrico katanya dia tadi bilang pagi dia tuh lagi sakit. Kita berdoa buat Enrico supaya Tuhan sembuhkan, dia boleh menjaga kesehatan tubuhnya supaya dia bisa kembali lagi aktivitas kerja dan aktivitas melayani. Kita juga berdoa buat Mbak Harsono, buat Mbak Lin. Yang tadi saya tanya kok nggak datang, katanya lagi nggak enak badan juga. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang lagi sakit. Kita juga berdoa juga buat yang berulang tahun. Sebenarnya Mas Ari sih ya yang ulang tahun 1 Oktober kemarin, tapi kita berdoa walaupun tidak ada orangnya, kita bawa dalam doa biar ditambah usianya Mas Ari. Itu juga Tuhan pakai berdampak dimanapun. Nanti yang tutup dalam doa Ibu Pendeta Yeni saya tapi saya minta oh iya berarti Om Bakri aja. Nanti Om Bakri yang tutup dalam doa. Saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, terima kasih buat lawatan-Mu di sore menjelang malam ini Tuhan, di mana kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati-Mu. Terus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, pertambah-tambahkan hikmat akal budi, sehingga dengan hikmat-Mu, hamba-Mu terus menjadi alat yang heran di tangan Tuhan yang ajaib. Berkati rumah tangganya, keluarganya, anak-anak di dalam studi. Tuhan pun menolong, membuka jalan apa yang menjadi rencana dan cita-cita bagi anak-anak ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong baik Yepta maupun Yesi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan anak-anak ini. Engkau buat berhasil dan beruntung untuk meraih cita-citanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau telah melihat umat-umat-Mu yang memiliki berbagai pergumulan-pergumulan secara pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan ambil alih, turut campur tangan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan berat karena sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengulurkan tangan-Mu yang berbekas lubang paku yang penuh kuasa dan mujizat. Engkau jamah angkat semua benih-benih penyakit, akar-akar penyakit dari dalam tubuh mereka, sehingga mereka mengalami mujizat yang daripada-Mu. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Pak Ari, yang oleh anugerah-Mu Engkau telah menambahkan usia bagi hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, baik kesehatannya, usaha pekerjaannya, pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga keluarga, rumah tangga, kesehatannya semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan presiden, wakil presiden, jajaran menteri kabinet merah putih, juga para wakil-wakil rakyat tingkat pusat, tingkat daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa sampai RT RW yang terendah. Terus berikan hikmat, akal budi, roh kebijaksanaan agar di dalam mengemban roda pemerintahan semakin Tuhan berkati, hingga damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami di dalam nama Yesus. Berkati keamanan di negeri kami ya Tuhan, sehingga negeri kami semakin damai, semakin aman, tentram, dijauhkan dari segala pergolakan-pergolakan, perpecahan-perpecahan, pemberontakan-pemberontakan, jauhkan dari segala roh-roh jahat di udara, roh-roh pemecah belah, roh agama yang menyesatkan, jauhkan daripada seluruh Indonesia ini. Juga jauhkan dari segala roh-roh kenajisan, perzinahan, percabulan, homoseks, lesbian, juga roh keserakahan lewat korupsi. Jauhkan ya Tuhan dari negeri kami. Berkati para penegak hukum, berikan hati yang bijaksana untuk menegakkan
proses keadilan dengan kejujuran, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasa diberkati oleh Tuhan karena adanya pemerintahan yang bersih yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dan Gibran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami dan curahkan roh pertobatan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diselamatkan oleh percaya kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan telah menolong perjalanan kami ketika kami datang ke tempat ini. Boleh tiba dengan selamat dan kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga kembalinya ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai sehingga kami semua boleh tiba di rumah dengan segala selamat bila nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Sebentar kami akan beramah tamah. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap berkat-berkat yang tersedia oleh kuasa firman-Mu, biar dengan berkat yang ada kami peroleh kekuatan yang baru sehingga kami boleh pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang sudah terulur, kembalikan berlipat-lipat ganda atas segala pengorbanannya lewat usaha mata pencarian pekerjaannya apapun. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami semua yang sudah mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, singer, WL, tim media, Tuhan memberkati jeripaya mereka di dalam nama Yesus. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati hanya kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga terus selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga